Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa siapkan alat tulis kalian, buku catatan, buku latihan, dan buku tema 2-nya. Baiklah, langsung saja simak video berikut ini ya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya dan wajib mempertahankan. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akhirnya negara Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang dari negara sekutu tersiar di berbagai negara. Berita soal kekalahan tersebut diketahui oleh salah satu tokoh pada masa itu, yaitu Sultan Syahrir, melalui siaran radio BBC yang pada saat itu siaran tersebut dilarang didengar oleh warga Indonesia. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Namun, golongan muda dan golongan tua memiliki cara yang berbeda dalam memproklamasikan kemerdekaan. Golongan tua lebih setuju untuk menunggu proses perundingan dengan komite panitia kemerdekaan yang telah disusun oleh bangsa Jepang. Sedangkan golongan muda lebih setuju untuk segera langsung memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan panitia kemerdekaan bentukan Jepang. Adanya perbedaan pemahaman tersebut mendorong golongan muda untuk mengadakan rapat. Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71 Jakarta yang dihadiri oleh golongan muda yaitu Sukani, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, dan Sudonco Singgi. Adapun hasil rapat adalah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terkena pengaruh Jepang. Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda tercapai kesepakatan untuk melaksanakan proklamasi di Jakarta selambat-lambatnya 17 Agustus 1945. Atas keputusan tersebut, Soekarno-Hatta dijemput dan dikembalikan lagi ke Jakarta menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di rumah Laksamana Tadashi Maeda, disusunlah teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula DM Dia, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Dan pada hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pukul 10 waktu Indonesia Barat, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Sudanco Latif Hadiningrat, serta diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung secara sederhana tetapi hikmat dan dihadiri sekitar 1.000 orang yang terdiri atas para pemimpin bangsa, kelompok pemuda,
pejuang, dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut. Berikut ini rekaman suara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia adalah negara beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan Indonesia. Maka dari itu, Indonesia sangat butuh persatuan dan kesatuan. Arti dari persatuan dan kesatuan adalah bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tercipta karena 1. Masyarakat tinggal di wilayah yang sama. 2. Memiliki kesamaan nasib dan sepenanggungan. 3. Memiliki kebutuhan untuk bersatu dengan orang lain. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Perbedaan ini bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Walaupun berbeda-beda latar belakang, namun rakyat Indonesia tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, harus peduli. Peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Toleransi di sini artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu, meskipun terdapat perbedaan. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yaitu memperkuat jati diri bangsa, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman, hidup aman, nyaman, dan tentram, tujuan nasional tercapai, menjaga keutuhan bangsa, pembangunan nasional akan berjalan baik dan lancar. Pelaksanaan persatuan dan kesatuan dimulai di mana saja, di lingkungan keluarga atau rumah, sekolah, dan masyarakat. Berikut ini contoh pelaksanaan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Yang pertama, ini satu keluarga saling gotong royong ya membersihkan lingkungan rumah. Manfaat yang didapat adalah pekerjaan menjadi ringan, hidup tenang, damai, dan nyaman. Terus hubungan keluarga semakin harmonis. Lanjut ke di lingkungan sekolah. Contohnya nih, ada 2 orang saling membagikan makanan. Yang 2 orang di sini saling mengobrol atau lagi berbicara. Manfaat apa yang didapat jika kita melakukan persatuan dan kesatuan di sekolah? Yang pertama, mencegah timbulnya perselisihan dan permusuhan, menumbuhkan sikap toleransi antar teman,
menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, persahabatan semakin erat, dan membangun kekompakan. Itu yang didapat jika persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dilaksanakan. Nah, berikut ini contoh di lingkungan masyarakat. Nih ada warga masyarakat yang berbeda suku ya. Mereka tetap saling menyapa, saling ngobrol. Nah, kalau jika itu dilaksanakan dengan baik, maka akan didapat manfaatnya. Yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi aman, nyaman, tentram, dan damai. Masalah lebih cepat selesai. Pendapat yang disampaikan lebih banyak saat bermusyawarah. Jadi orang tidak canggung untuk menyampaikan pendapatnya. Kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Pertanyaan tersebut ditunjukkan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Apa saja sih kalimat tanya? Nah, kali ini Bunda akan membuat singkatan dari kalimat tanya, yaitu adik Simba. Ingat, adik Simba. Yang dimana kata adik Simba ini mengandung kata tanya. Yang pertama, A, itu apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? B, bagaimana? Jadi bisa disebut dengan adik Simba. Untuk kalimat tanya apa? Kalimat tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa pekerjaan ayahmu? Apa pendapat ayah tentang saranmu? Kalimat di mana? Kalimat tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana rumah Ani? Di mana kamu tinggal? Dan di mana Rina meletakkan sepatu? Kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan hari ulang tahunmu? Kapan ibu pulang? Kapan kita akan ke sana? Kata tanya siapa. Kata tanya di siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Contohnya, siapa yang mau menemani ibu ke pasar? Siapakah tokoh utama dalam cerita di atas? Dan siapa yang piket hari ini? Kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kamu terlambat hari ini? Mengapa Andi terlihat sangat sedih? Mengapa bajumu kotor sekali, Budi? Bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, dan karakter tokoh. Contohnya, bagaimana cara kamu bisa melakukan itu? Bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Bagaimana kabarmu, teman? Pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu pola garis lurus dan pola garis lengkung.
pola garis lurus, pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi 4, pola segi 5, atau pola segitiga. Pola garis lengkung, pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, atau pola lingkaran. Selanjutnya, pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Ingat kembali, pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Ayo, coba praktikkan sebuah tari tradisional. Pola lantai apa yang akan kamu gunakan? Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan jangan lupa catat hal-hal yang penting dalam video ini. Jangan lupa belajar di rumah dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.